Ini udah pakai dalam. Dalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mentakdirkan kita malam hari ini berkumpul di tempat ini, di Masjid Jami' An-Nur ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan ini sebagai bekal buat kita nanti di dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti, sebagai tambahan daripada amal-amal kita. Dan juga kita mohon dengan keberkahan majlis ini, dengan keberkahan masjid dan majlis ini, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, Allah sehatkan selalu badan kita, dan juga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Sampai di mana kemarin salat? Sampai hukum dalam jamaah dan Salat jamaah ya. Hukum salat ada 7 ya. Fardu ain, fardu kifayah, mandu, mubah ya. Selesai kan? Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang salat berjamaah. Sekarang syurutus sihhatil qudwah. Syurutu sihhatil qudwah, syarat-syarat sahnya makmum ya, dalam hal ini maksudnya ngikut, kita mengikut kepada imam. Syarat sahnya maksudnya di sini adalah halul makmum ma'al imam, keadaan makmum saat ikut kepada imam. Syarat sahnya yang pertama, alla ya'lamal ma'mumu butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi kamujtahidaini ikhtilafa fil qiblah aw nahwiha. Syarat kita bisa disebut salat kita ini sah kepada imam ya. Yang pertama adalah alla ya'lamal ma'muma, makmum dia nggak tahu, kita nggak tahu butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairi, bahwa si imam ini batal karena dia punya hadas ataupun dengan hal lain. Misal ada makmum dan terus ana tahu ini imam
tadi belum wudu misal, padahal dia habis pipis atau habis buang angin dan sebagainya, intinya dia nggak punya wudu, dia kok langsung mimpin sholat. Nah ketika kita sebagai makmum tahu terus kita masih ikut juga, nggak sah sholat kita. Karena apa? Kita tahu dia itu batal sholatnya karena ketidakadaan toharoh. Nah, tapi ketika kita nggak tahu maka sah. Ya, alla ya'lamal ma'mum butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Ya. Kemudian yang kedua, an la ya'taqidal ma'mum wujuba qada'i sholati 'alal imam kamuqimin tayammama. Nah, yang kedua ya, makmum tidak meyakini bahwa imam ya wajib qada salat, artinya dia mempunyai kewajiban untuk bayar qada salat. Kamuqimin tayammama, seperti bermakmum kepada orang yang mukim yang bertayamum. Orang mukim yang bertayamum. Fa idza ijtama'a nafarun wa kullu wahidin minhum yajibu 'alaihi al-qada sallu furada. Nah, jika ada sekelompok orang, wa kullu wahidin minhum, dan setiap orang dari mereka wajib atasnya qada, sallu furada, maka salatlah mereka itu, ya salatlah kalian sendiri. Misal ya, ada sekelompok orang, semuanya ini ternyata wajib bayar qada salat, maka yang dikerjakan oleh makmum adalah udah sholat sendiri-sendiri, kan dia punya kewajiban lain. Ada kewajiban yang harus disegerakan buat dia, yaitu bayar utang, qada sholat gitu. Jadi sholat sendiri-sendiri. Wa tasihhu qudwatul mutawaddi'in bi mutayammimin wa bimasihil khuffi wa qudwatul qa'imi bil qa'idi wal muttaji. Nah, sah kita bermakmum ya, orang yang punya wudu sah bermakmum kepada orang yang tayamum. Misal si imam dia wudunya tayamum, wudunya nggak pakai air tapi pakai nggak berwudu dia tapi bertayamum. Ya, dia taharanya dengan cara tayamum. Nah, kita makmum wudu. Dalam hal ini kekuatan kita nih makmum dalam hal bersuci. Kenapa? Karena memang wudu dengan air itu lebih kuat ketimbang tayamum. Nah, lantas gimana keadaan pengikutan kita kepada imam? Sah walaupun toharohnya dia lemah. Wabimasihil khuf, dan bagi orang yang mengusap khuf, kita udah pernah bahas nih, mengusap khuf atau sepatu yang tipis yang boleh dipakai untuk sholat, khuf ya. Kemudian sah juga mengikutnya orang yang berdiri kepada imam yang duduk. Kalau jamaah ada imamnya duduk, makmumnya diri, sah gak? Sah ya. Atau imamnya berbaring di samping mutoji. Tapi kalau memang ada yang lebih sehat, lebih sempurna posisi sholatnya, ya lebih baik cari gantinya ya, kalau memang ada. Tapi kalau memang tidak ada ya,
Artinya yang makmumnya ini nggak ada yang bisa imam, yang ada hanya orang yang lagi sakit dalam posisi muttoji ke samping atau dia posisinya duduk, maka ya udah mereka tetap yang afdal untuk menjadi imam. Wa qudwatus sahihi bisalisi, dan sah orang mengikutnya atau bermakmumnya orang yang sehat dengan orang yang meles kencing misalkan. Dia punya penyakit meles kencing, tahu meles kencing, suka kencing ya, kadang-kadang nggak ketahan ya. Kemudian wa qudwatut tahiri bil mustahadati ghairil mutahayyirah, dan sahnya wanita yang suci mengikutnya wanita yang suci ya, tapi dalam keadaan istihadhah. Tahu istihadhah? Istihadhah itu beda dengan haid. Haid itu memang darah yang kotor yang harus keluar pada tiap bulannya dari perempuan. Tapi kalau istihadhah ya, dia bukan darah kotor tapi dia darah penyakit. Jadi kalau dia istihadhah masih wajib sholat ya. Misal seorang wanita haid, kan kalau dalam mazhab Syafi'i sedikit-dikitnya haid itu masanya yaitu sehari semalam, selama-lamanya 15 hari berikut malamnya paling lama. Lebih dari itu maka kalau masih keluar darah juga udah bukan haid lagi, tapi darah yang hari ke-16 itu disebut darah istihadhah, darah penyakit. Kalau darah haid itu kan darah kotor ya, yang justru kalau nggak keluar akan jadi penyakit gitu karena kotor. Nah, kalau dia udah hari ke-16 masih keluar juga, berarti dia udah nggak haid, tapi itu darahnya darah istihadhah. Wajib hukumnya dia untuk tetap mengerjakan sholat. Misalkan 40 hari di masa nifasnya seorang wanita, pas lewat 40 hari masih keluar, bagaimana tuh? Dihitung masih nifas atau gimana? Berhubung dalam hal masa lamanya nifas ini sampai 60 hari, golibnya biasanya 40 hari, maka kalau seandainya hari 41, 42, 43 dan terus itu ya masih keluar juga, masih dihitung darah nifas karena masa lamanya nifas 60 hari. Kalau di 60 udah masih keluar, 61 masih keluar, maka dilihat yang 61 itu. Kalau di dalam hari yang ke-61 itu hari di mana dia biasa haid, maka darah yang ke-61 itu dia bukan nifas tapi darah haid. Kan mereka udah hafal tuh kalau perempuan kapan waktu biasanya keluar, biasanya ini waktunya dia ini minggu berapa haidnya. Nah, kalau seandainya dia pas berhenti nifas hari ke-60, seharusnya berhenti ya, 61 udah suci, 61 masih keluar. Ya itu tadi, lihat kalau memang dia di 61 itu hari di mana dia biasa haid, maka itu darah haid, bukan darah nifas lagi. Tapi kalau di hari 61 itu adalah hari di mana dia nggak biasa haid, tapi dia tetap keluar darah, maka darahnya itu darah istihadhah. Paham? Jadi masa nifasnya perempuan yaitu sesaat seperludahan sampai masa lamanya 60 hari. Golibnya 40 hari. Golib itu biasanya umumnya 40 hari. Tapi kalau melewati masa umum tapi nggak melewati masa paling lama yaitu 60, masih 45, 50, tapi
masih keluar darah. Berhubung belum lewat 60 yang masa paling maksimalnya nifas, dia tetap dihitung nifas karena belum melewati masa paling lama. Begitu. Lewat, yaitu tadi dia biasa head nggak tanggal-tanggal segitu biasa, oh berarti ya udah itu head. Oh kalau nggak biasa, dia nggak biasa tanggal segitu tuh dia keluar head, oh berarti bukan darah head itu yang keluar, tapi darah istihadah gitu ya. Nah ini kita kembali lagi dulu. Yang ketiga, an la yakunal imamu ma'muman, jangan jangan ya kita mengikut atau menjadikan imam yang kita tunjuk ini dia sebagai makmum ya. Misal kita kagak tahu, kita telat, kita tepok aja tuh orang, ternyata dia juga lagi makmuman, dia lagi makmuman, lagi jadi makmum, ada imamnya, kita kagak ngeh gitu ya, kita tepok lah tuh, ternyata dia makmum, nggak sah ya, nggak sah karena dia statusnya makmum. Kemudian yang keempat, ala yakunal imamu ummiyan, jangan imamnya itu imam yang ummi. Apa itu ummi? Huwa alladzi yukhillu biharfin min hurufil Fatihah, yaitu orang yang cacat satu huruf daripada huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah. Ada imam dia nggak bisa mengucapkan yang bagus satu huruf daripada surat Fatihah, maka jangan jadiin dia itu imam. Di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah itu musannif mengatakan wala ummiyan wa huwa man la yuhsinu harfan minal Fatihati illa idza qtada bihi mithluhu. Dan janganlah orang yang ummi dijadikan sebagai imam. Siapa itu orang ummi? Wa huwa man la yuhsinu harfan, yaitu orang yang enggak membaguskan satu huruf minal Fatihati daripada surat Fatihah, illa kecuali idza qtada bihi mithluhu, kecuali yang ikut sama kayak dia. Si makmumnya juga sama kayak imamnya gitu. Berarti sah. Ya sama-sama agak bisa, misal moga ngikut dia ngapa? Dia nggak bisa nyebutin H kecil, selalu H besar. Emang lu bisa? Kagak. Ya udah sah. Lo orang sama-sama kagak bisa. Ya. Kalau ada yang bisa, makmumnya ada yang bisa. Dia tahu, wah imam ini salah. Bukannya alhamdulillah, tapi alhamdulillah bisa. Makmum tahu, wah ini salah nih dia. Tapi dia tetap ngikut, haram, tak boleh. Makmum tahu imam salah tapi masih diikutin, tak boleh. Kalau benerin dulu, benerin nggak bisa juga, masih begitu juga, nggak boleh ngikut. Kenapa? Kalau ngikut kita bertalabus bi'ibadatin fasidah, kita telah menyokong satu peribadatan yang rusak. Haram hukumnya di dalam kitab Fathul Mu'in, itu juga dikatakan haram mengikuti imam yang salah dalam hal panjangnya, tasydidnya, hurufnya. Ya. Ini juga sembarangan Fatihah ini, ya, sembarangan. Dia nggak pakai tasydid aja, nah itu nggak sah kita ngikutnya. Jadi imam itu jangan yang ummi. Kemudian bagaimana seandainya orang imam itu dia misalkan nggak bisa mengucapkan satu huruf, misalkan kayak orang cadel begitu. Nah gimana nih kita yang ikut makmum? Kalau seandainya makmumnya ya seandainya sama-sama cadel, tapi cadelnya beda huruf, sah nggak? Kalau cadelnya beda huruf maka nggak sah. Lah kan gimana? Kan katanya sama-sama. Kalau misalkan yang ikut sama-sama, sama seperti dia, berarti
sah. Iya, lihat tuh samanya kayak apa. Kalau samanya itu huruf yang diucapkan oleh si makmum yang dia itu cadelnya hurufnya itu, kemudian makmumnya juga cadelnya juga sama di huruf yang itu, baru sah. Imam cadelnya huruf R, si makmum cadelnya huruf apa misalkan, huruf fa, dia nggak bisa fa, pakmur pa, pakai p, pa, misal. Nah, kedua ini walaupun sama-sama cadel misalkan dia nggak sah karena beda huruf. Ya. Nah, cadelnya ini juga harus didefinisikan. Ketika seorang imam dia sudah bisa menggetarkan huruf R, ya, maka dia sudah dikatakan sudah cukup untuk bisa dijadikan imam. Tapi kalau seandainya enggak sama sekali, ada yang huruf R-nya itu enggak jelas sama sekali, maka itulah yang tidak boleh. Standar mengucapkan huruf R di dalam huruf Ra di dalam ilmu qiraat adalah getar 2 kali, itu udah cukup. R getarnya 2 kali udah cukup. Karena ada huruf R yang nggak jelas sama sekali, ada R gitu misalkan nggak ada rohnya, nggak ada, maka ini nggak sah. Ya, kalau Bang Sofyan masih dia bisa dijadikan sebagai imam, ya, karena masih jelas, ya, masih ada 2 getar. Karena yang dimaksud cadel roh di situ yang memang udah nggak jelas rohnya sama sekali gitu. Ya. Nah, ini masalah ummi. Ya. Jadi nggak sembarangan orang kalau udah tahu nih kita, wah ini salah, jangan diikutin, haram hukumnya ikut. Dan jangan sembarangan juga untuk menunjuk seseorang itu jadi imam, karena dia adalah ketua delegasi kita di dalam menghadap Allah. Dia yang memimpin pertemuan kita kepada Allah. Harus orang yang memang siap dan memang memenuhi syarat gitu. Kemudian yang kelima, ya, alla yaqtadi ar-rajulu bimra'atin aw khunsa. Laki-laki syarat sah yang kelima dalam hal qudwah adalah laki-laki nggak boleh bermakmum sama perempuan atau sama banci, ya, nggak boleh, nggak sah hukumnya laki-laki ngikut sama perempuan atau banci. Dhabitul imam alladhi tasihhu bihi al-qudwah ay yakuna al-imamu musawiyan lil ma'mumi aw a'la minhu rutuban yaqinan. Batasan imam yang sah dengannya itu al-qudwah, ya, perikutannya, an yakuna imam itu harus sama, musawiyan lil ma'mum, harus sama kepada makmum, au a'la minhu, atau paling tidak dia lebih tinggi dari si makmum dalam hal apa? Rutbatan, dalam hal derajatnya. Dia mungkin ilmu agamanya lebih dari kita, maka dia yang maju untuk mimpin imam. Ya, oh dia masih sama tapi dia lebih tua, ya udah tunjuk dia ilmunya sama kita. Dan tapi gimana nih, siapa yang jadi imam, dia apa kita? Ilmunya sama, maka lihat dia lebih tua, oh ya udah dia lebih tua, ya, dia lebih tua. Jadi standarnya paling enggak sama. Tapi kalau mau lebih lagi, ya yang lebih tinggi dari kita, jangan yang di bawah dari kita, ya. Kita jadiin imam, standar ilmunya di bawah kita misalkan, kemudian kita tunjuk jadi imam, salah. Nah. Kemudian as-suwar allati tasihhu fiha al-qudwah, gambaran sahnya qudwah mengikut itu ada 5. Ya, gambaran laki-laki sah ngikut
sah bermakmum itu ada 5. Yang pertama, qudwatur rajuli birrajul, mengikutnya laki-laki kepada laki-laki. Kemudian yang kedua, mengikutnya perempuan kepada laki-laki. Yang ketiga, qudwatul khunsa birrajul, mengikutnya banci kepada laki-laki. Yang keempat, qudwatul mar'atin bi khunsa, mengikutnya wanita kepada banci. Jadi banci ini harus ikut kepada wanita harus bermakmum kepada banci. Bukan banci kaleng yang punya 2 alat kelamin. Terus ada cirinya nggak, Ustaz? Waduh, kalau cirinya nih kagak tahu deh. Ya, cirinya nih kagak tahu. Tapi di sini nggak ada banci kan ya? Kayaknya yang jawab perlu diperiksa itu. Ya. Jadi kenapa kok perempuan nggak sah ngikut ke banci? Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau seandainya ini perempuan yang jadi imam, banci ini ternyata laki-laki. Kan banci itu punya 2 alat kelamin, makanya nggak bisa seorang wanita ngikut kepada banci, karena ada kekhawatiran takutnya banci ini gennya lebih kepada laki-laki, yang seharusnya laki-laki itu adalah jadi imam. Itu. Yang kelima, qudwatu mar'atin bi imra'ati, mengikutnya perempuan kepada perempuan. Nah, itu gambaran sahnya bermakmum ada 5. Tadi kan yang sahnya. Yang tidak sah ya tinggal dibalik lagi aja. Ya. 1, qudwatur rajulin bi imra'ah, laki-laki ngikut sama perempuan nggak sah. Ya. Yang kedua, laki-laki ngikut banci nggak sah. Laki-laki ngikut banci nggak sah. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu banci ternyata perempuan. Karena kan masih ada 2 kemungkinan, namanya banci, dia punya 2 alat kelamin. Ya. Takutnya pas kita jadi imam ternyata dia perempuan. Ya kan nggak sah kalau perempuan menjadi imamnya laki-laki. Ya, kalau benar dia laki-laki ya sah. Cuman siapa yang tahu? Kan gitu. Memang kita mau periksa, kan nggak mungkin juga. Ketiga, qudwatu khunsa bi imra'ah, mengikutnya banci kepada perempuan normal, nggak sah nih. Kenapa? Itu tadi, karena tak dikhawatirkan banci ini laki-laki, jadi nggak sah. Yang keempat, nggak sah hukumnya banci sama banci. Jadi kalau banci sama banci jamaah, lu banci nggak banci? Ya udah sama-sama banci, yuk kita disal gitu. Bikin jamaah bareng-bareng. Wih, nah ini nggak sah nih, nggak sah. Kenapa? Ya itu tadi ada kemungkinan soalnya. Jadi ada kemungkinan bercampur baur, yang imamnya perempuan misalkan, walaupun banci itu ternyata dia perempuan. Nanti ya apa, banci yang satu ternyata laki-laki, yang satu lagi perempuan, yang satu lagi ternyata loh jamaah nih, bercampur baur laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, makanya udah nggak sah gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Salatul jamaah. Kemudian wassalatul janazati fardu kifayatin wal aidani wal kusufani wal witri sunanun muakkadatun. Dan salat jenazah hukumnya fardu kifayah, wal aidani dan dua salat hari raya, dan juga salat kusufani 2 gerhana, dan salat witir, semua itu adalah sunanun muakkadatun, salat sunnah yang dikuatkan. Kita akan bahas satu persatu. Salat jenazah. Ya, pertama kita salat jenazah.
Salat jenazah kita harus tahu nih. Salat jenazah. Hukum salat jenazah ada 3. Hukum salat jenazah ada 3. Ya. Wajibah. 1 wajibatun. Ya, wajib. Yang kedua muharramatun, haram. Yang ketiga adalah khilaful aula, yaitu menyelisihi yang utama. Menyelisihi yang utama. Wajibah. Kapan itu? Idza kana musliman ghaira syahidi wasiqti alladhi kharaja mayyitan. Hukumnya wajib salat atas mayit, ya, jika mayitnya itu seorang muslim ghairu syahid, yang bukan mati syahid. Muslim yang bukan mati syahid, dan wasiqtul ladzi kharaja mayyitan, dan bayi yang prematur yang keluar, yang terlahir tapi dalam keadaan sudah meninggal, sudah mayit, bayi prematur. Ya. Nanti itu bayi prematur ditafsir lagi, itu diperinci lagi. Bagaimana hukumnya? Kalau bayi ini saat dia dilahirkan dia belum ada bentuk adami, artinya kan ada baru segumpal darah doang, kan ada tuh yang keguguran tapi dalam bentuk darah, udah baru daging doang atau baru tangan doang dan sebagainya. Intinya belum sempurna penciptaannya ini. Ada juga udah sempurna tapi udah meninggal duluan, ya. Terus ada juga udah keluar masih dia hidup, cuman habis hidup cuma sesaat doang, habis itu langsung meninggal. Ini semua ada hukumnya. Kita bahas satu persatu insyaallah. Tadi apa? Yang pertama wajib kalau dia orang muslim bukan mati syahid dan bayi prematur yang keluar dalam keadaan sudah meninggal. Yang kedua muharramah, hukum sholat mayit jadi haram kalau idza kana syahida, ya, idza kana syahida ma'rakatil kufar aw siqtan kharaja mayyitan aw kafiran. Kalau ya, syahida ma'rakatil kufar, kalau dia meninggalnya dalam keadaan mati syahid, yang mati syahid di dalam medan peperangan kepada kaum kafir. Ini malah nggak boleh, ya. Orang ini udah pasti dijamin surga, ya, jamin surga. Ausiqtan kharaja mayyitan, atau bayi prematur, ya, yang keluar dari rahim ibunya tapi udah dalam keadaan mayyitan, udah meninggal lah gitu, ya. Kalau bayi prematur. Ketiga khilaful aula, menyelisihi yang utama, yaitu i'adatuha, yaitu mengulang sholat. Udah disolatin terus diulang lagi, ya. Karena nggak sunnah mengulang sholat jenazah, nggak sunnah mengulang sholat. Ini menurut satu pendapat, karena ada juga pendapat lain yang yang mengatakan dibolehkan. Kan kita pernah lihat ada udah sholatin terus sholat lagi, terus sholatin udah sholatin, ada yang datang baru sholat lagi, gitu kan? Ya, jadi ada yang berpendapat boleh, tapi yang sunnah adalah tidak perlu diulang.
kemudian syaratnya itu kasyurutis sholati min satril aurati wa istiqbalil qiblah wa ghairi dzalik. Syarat sahnya salat jenazah itu sama seperti salat yang lain, seperti untuk aurat, ngadap kiblat dan yang lainnya itu sama. Tapi ada penambahan, wa yuzadu syartun wa huwa an la yataqaddama 'ala al-mayyit wa yasqutu fardhuha bidzakarin walau sabiyan. Nah, ada penambahan syarat sahnya salatnya, yaitu dengan menambahkan si imam atau yang salat itu nggak boleh lebih depan, lebih apa itu namanya, ya pokoknya lebih ke depan daripada si mayit, ya syaratnya nggak boleh. Nanti juga bagaimana susunannya kalau yang meninggal ini ada orang tua, ada ibu, ada remaja, ada anak kecil, kita naruhnya bagaimana? Naruhnya bagaimana tuh? Ada orang tua, ada bayi, ada anak tanggung misalkan, ada yang udah agak dewasaan. Yang mana duluan yang dihadapin begini urutannya? Kan kita jajarin yang mana duluan nih, gitu. Ya, nanti akan ada pembahasannya. Jadi kita biar nggak ngelongkap gitu maksudnya, biar nggak ngelongkap. Nah, rukun salat jenazah. Rukun salat jenazah. Yang pertama adalah niat. Jadi rukun salat jenazah ini ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah niat. Ya, niat. Misalnya, wa yajibu ta'yinul mayyit fi niyyah walau ijmalan. Wajib hukumnya menyatakan mayit di dalam niat walaupun secara global. Wala yajibu tafsilan, enggak wajib secara terperinci. Fayakfi an yaqul, maka cukup jika kita mengatakan usolli ala hadzal mayyit. Misal usolli, ini ada mayit, kita nggak tahu siapa, ya udah, seandainya kita lagi mau sholat, kita cukup misalkan ucapan usolli ala hadzal mayyit. Kan itu namanya global, karena kita nggak menyebutkan ini jenazahnya siapa, si Z, si siapa begitu, kita nggak nyebutin, pokoknya mayit aja. Nah, berarti kan itu umum. Nah, itu cukup, nggak apa-apa. Au ala Zaidin, atau atas Zaid, nggak disebutkan bin siapa. Zaid kan banyak. Nah, kalau bapaknya beda-beda. Au ala man shalla alaihi imam, ataupun kalau kita nggak mau nyebut gitu, usolli ala man shalla alaihi imam. Saya niat sholat seperti niatnya orang yang sholat atasnya imam, ya. Jadi kita meniatkan sama niatnya seperti niatnya si imam, begitu. Atau alal mayyit al mawjud fil mihrab, boleh. Saya misalkan usolli alal mayyit al mawjud fil mihrab, saya niat sholat atas mayit yang ada di mihrab itu boleh. Ya, kalau mau ringkas, ya udah yang pertama aja, usolli ala hadzal mayyit aja udah. Apa-apa gitu. Masalah lagi. Ini gimana? Menit 9. Ya kan, ini masih banyak masalah. Jadi kalau kita salah niat gimana? Kita usolli ala Zaid, saya niat sholat jenazah atas si Zaid, ternyata bukan si Zaid.
Bukan Zaid namanya si ini, waduh gimana? Tadi udah doain masalah jenazah si Zaid lagi, ternyata Zaid masih hidup. Ya, lah itu bagaimana? Ini besok deh, udah jam 9. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum 'alayhi wa waffaqna lil khair wa a'inna 'alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. هادي أهلنا ذرفنا وأهلنا أشرفنا على رضا أشرفنا فاتق علينا التوبة تكسر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روحاتي واغفر لوالدينا يا ربي وقولنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باللسان منا بالمصطفى